Halo guys, David di sini, dan kalau kita lagi ngebayangin sebuah laptop yang biasanya muncul pertama di pikiran itu bentuknya kayak gini ya. Nggak jauh-jauh dari laptop kantoran macam Lenovo ThinkBook 14 ini. Udah standar laptop banget lah bentuknya. Atau kalau misalnya Anda masih berjiwa muda yang kepikirannya masih soal main mulu, yang langsung kepikiran itu mungkin laptop gaming yang ukurannya gede kayak Lenovo Legion. Biasanya antara dua jenis itu yang muncul di pikiran kalau kita lagi bayangin laptop. Pas kita lagi rencana mau beli laptop pun yang pertama harus ditentuin mungkin antara kedua itu dulu ya. Mau beli laptop ala kantoran atau laptop buat gaming nih. Karena itu lumayan nentuin cara kita pakainya. Kalau kantoran ya biasanya enak dibawa-bawa, desainnya nggak norak, cuma kurang di power. Kalau laptop gaming powernya luar biasa tapi biasanya nggak enak dibawa-bawa. Dan stylenya juga agak menarik mata ya. Keduanya beda banget lah, ibaratnya pas kita lagi mulai main game baru, pas kita lagi mau milih karakter, kita harus tentuin jobnya dulu, mau jadi apa nanti, tugasnya apa nih, habis tentuin jenisnya baru lanjut yang lain. Nah, di tahap pas mau milih laptop gitu, Anda pernah nggak sih kepikiran kalau jenis laptop itu nggak cuma antara kantoran atau gaming, tapi ada tipe laptop lain yang cara pakainya itu beda banget dari keduanya. Nih contohnya, Lenovo IdeaPad Flex 5i yang jenisnya biasa disebut laptop convertible atau laptop 2-in-1. Ciri-ciri paling utama yang harus ada di laptop 2-in-1 kayak IdeaPad Flex 5i ini ada di layarnya yang bisa kita kontrol langsung pakai sentuhan tangan alias touchscreen. Di laptop yang biasa juga bisa ada sih, tapi itu harganya udah pasti mahal banget. Beda sama IdeaPad Flex 5i ini yang harganya nggak sampai 10 juta. Kalau laptop gaming kayaknya belum ada yang touchscreen. Terus ciri-ciri lain dari laptop 2-in-1 ada di namanya. 2-in-1, dua fungsi jadi satu. Fungsi pertama ya tentu aja sebagai laptop biasa. Kalau ini nggak usah banyak dijelasin lah ya. Kalau fungsi kedua, layarnya ini bisa dilipat sampai 360 derajat berkat sistem hinge khususnya, biar si laptop bisa kita operasiin sebagai tablet juga. Kan udah touchscreen, mubazir banget kalau jadi laptop doang. Sistem operasi Windows 10 asli yang udah jadi bawaan laptop ini pun bakal otomatis ganti ke mode tablet pas hinge-nya kita lipat lebih dari 180 derajat. Nggak perlu repot switch manual lagi pakai klik-klikan di option. Lenovo juga kelihatan niat lah buat ngasih pengalaman touchscreen yang semaksimal mungkin ke pengguna IdeaPad Flex 5i. Soalnya di paket penjualan kita ada dikasih Lenovo Digital Pen juga, sebuah stylus. Jadi serasa dikasih alat tambahan buat manfaatin layar touchscreen-nya ini. Contoh simpelnya kita jadi bisa manfaatin mode tabletnya buat nyatet pakai tulisan tangan di aplikasi kayak Microsoft OneNote dan lain-lain. Buat mahasiswa yang rajin nyatet pakai metode gini, laptop model 2-in-1 jelas punya nilai plus banget. Nggak sedikit loh mahasiswa yang punya hobi nyatet gini, sampai ada yang bikin review, mending OneNote atau aplikasi lain buat nyatet. Biasanya yang rajin nyatet gini jurusannya kedokteran sih. Kalau di Lenovo IdeaPad Flex 5i mungkin kita bakal otomatis milih OneNote ya, karena langsung bisa ditemuin di laptop ini dari awal, gratis. Di paket penjualan nih laptop kita memang udah dikasih Microsoft Office Home Student 2019, original pastinya. Yang berlaku selamanya, bukan langganan, jadi nggak usah pusing nyari lagi. Mau Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain juga ada. Oh iya, ngelanjutin soal Lenovo Digital Pen tadi, buat powernya dia pakai satu baterai A4 dan dia ada dilengkapin holdernya juga yang didesain buat ditaruh di slot USB Type A biar nggak jauh-jauh dari si laptop. Jadi misalnya kalau kita lagi mau tanda tangan dokumen langsung di laptop atau ngapain yang perlu pennya cepat, kita nggak perlu ribet nyari lagi, udah kecantol di sini. Terus apalagi ya? Fungsi stylus. Kalau buat ngegambar, bikin ilustrasi secara profesional buat saya kurang cocok sih, karena color gamut layarnya ini nggak terlalu luas, 45% NTSC. Jadi lebih cocoknya kalau misalnya Anda pengen bikin ilustrasi sampai di level sketsa aja. Atau coret-coret cari ide, brainstorming, kalau itu silakan mainin dah layar 14 incinya yang punya resolusi Full HD. Asik kok, layarnya gede dan bezelnya juga termasuk tipis buat kanan kirinya, jadi ruang buat cari ide bisa kerasa lebih lega. Mungkin nama IdeaPad ini keinspirasi dari fungsi buat coret-coret brainstorming ide di laptop ini kali. Terus nama padnya kayak catatan gitu, keinspirasi dari bobotnya yang nggak terlalu berat sih, ini 1,5 kilo aja dan dia lumayan tipis juga. Nah, dalam laptop yang bobotnya 1,5 kilo dia isinya apa aja sih? Mesinnya gitu, baterainya
Buat dapur pacunya, Lenovo IdeaPad Flex 5i punya 3 varian prosesor ya. Ada yang pakai Intel Core i3, i5, dan i7. Yang kita bahas sekarang yang varian paling terjangkau. Dia pakai Intel Core i3 1005G1 generasi ke-10 dengan Intel USD grafik, RAM 8GB DDR4 yang udah disolder, nggak bisa di-upgrade lagi, dan SSD M.2 PCIe yang kapasitasnya 512GB. Kalau kita iseng tes core CPU-nya di Cinebench, dia dapetin skor 448. Nggak heran sih. Kalau kita main game juga baru bisa enak mainin game ringan aja kayak Fall Guys. Itu pun kalau di settingannya diatur ke yang paling rendah di resolusi 720p. Dan yang low punya. Main CSGO di 720p very low juga rata-rata dapat 40-50an FPS aja. Power memang bukan bagian yang diandelin laptop ini lah, apalagi yang varian i3. Kelengkapan port pun kelihatan standar aja. Nggak ada yang dilebihin, tapi untungnya nggak ada yang dikurangin juga. Di sebelah kanan ada 2 port USB Type-A, ada SD card slot, dan tombol power. Terus di sebelah kiri ada port HDMI, DC-in, USB Type-C, dan audio jack. Kalau layar laptop ini kita buka, kita juga bisa nemuin privacy shutter di webcamnya. Udah khas Lenovo banget kalau ini. Dan ada fingerprint reader juga, biar sistem keamanannya lebih praktis. Yang agak beda dari laptop ini ada di soal penempatan speakernya ya, yang ada di sebelah kanan kiri keyboard. Posisi kayak gini lebih bagus karena suaranya langsung ditembakin ke telinga kita. Walaupun kualitas speakernya sama kayak hardware-nya itu nggak jauh beda sama laptop lain, suaranya jelas lebih bagusan yang ini karena arah nembaknya itu lebih frontal langsung ke kita kalau kita pakai mode kayak gini. Ini salah satu nilai lebih buat Lenovo IdeaPad Flex 5i. Cuma ya balik lagi lah, kalau mau ngomongin bagian yang paling unik dari Lenovo IdeaPad Flex 5i ini, yang buat saya jadi pembeda banget, ada di sistem convertible-nya ini, yang bikin bentuknya jadi bisa macam-macam. Jadi kayak laptop biasa dia bisa kayak gini. Terus bentuk segitiga kayak tenda juga bisa. Jadi mungkin buat itu ditunjukin kayak gini kali ya. Terus kalau misalnya kita mau taruhnya kayak gini juga bisa, cuma keyboardnya ya jadi alas sedikit, nggak kena-kena banget, cuma ya agak nyentuh bagian meja. Dan kalau kita pengen jadiin tablet, kita tinggal lipat kayak gini aja. Body sama engselnya kuat kok. Jadi harusnya Anda udah nangkep lah ya, apa bedanya IdeaPad Flex 5i ini sama jenis laptop yang biasa atau yang gaming punya. Fungsi unik di bagian touchscreen plus fleksibilitas layarnya yang bisa dilipat sampai jadi tablet bakal jadi faktor penting. Apakah Anda mending milih nih laptop atau enggak? Kalau cocok, Anda ternyata butuh, silakan ambil. Kalau enggak, silakan ambil laptop normal yang lebih fokus sama satu bentuk aja. Minimal Anda udah ngelihat semua pilihan yang ada. Yang penting udah tahu lah, jangan pas udah beli jenis yang lain terus baru nyesel karena belum tahu ada laptop jenis 2-in-1. Itu aja sih yang paling penting. Kalau soal fitur lain udah kita jelasin semua. Laptop ini nggak jauh beda sama laptop Lenovo lain. Dia tetap dapat layanan premium care 2 tahun hanya dengan scan barcode yang ada di dekat trackpad ini. Ada accidental damage protection juga yang nge-cover kerusakan yang nggak disengaja. Ada dapat Microsoft Office Home and Student 2019 sama Windows 10 original. Demikian review dari Gadgetin buat Lenovo IdeaPad Flex 5i. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Buat thumbnail bagusan mana ya? Ini keren. Ini juga keren. Beda gitu.